Kalau yang ekstrim ya ini lebih banyak. Banyakannya yang ekstrim. Kenapa? Banyakannya yang ekstrim. Ya sebenarnya bukan. Kalau Kalau banyak ya banyak mainstream. Kalau dark market bukan black market ya. Kalau dark market kalau yang gue baca-baca sih banyak banget. Seperti apa tuh contoh sama? Semua bagian tubuh manusia yang sudah wafat bisa dipakai. Semua. Tunggu. Sana rata-rata orang kalau meninggal dikremasi, Man? Enggak semua. Nah, itu biasanya tuh Pak pembuatnya itu dipakai jenazah siapa tuh biasanya? Tergantung. Apa keluarganya atau misalkan korban kecelakaan diambil atau gimana tuh Ya biasanya? bisa aja itu sangat memungkinkan untuk Mereka bisa punya akses gitu untuk ngambil jenazah bekas kecelakaan gitu? Ada. Jual belinya itu ada. Wih, didukung pemerintah dong berarti. Jadi apa kalau kita petani terus ngejual itu di tengkulak untuk hal-hal yang begitu bahan itu ada. Calonya juga ada. Tapi kayak gitu biasanya sepengetahuan keluarganya nggak sih? Tergantung. Ada yang memang sepengetahuan keluarganya. Jadi keluarganya misalkan beliaunya ini wafat bunuh diri, misalkan mati bunuh diri. Nah, keluarganya ini merasa bahwa wah ini kayaknya arwahnya nggak tenang nih. Makanya minta bantuan tokoh-tokoh di sana, tokoh spiritual, supernatural di sana untuk tolong dong ini wafatnya matinya bunuh diri nih. Tolong dong arwahnya ditenangin. Oh, biar bisa bereinkarnasinya ntar jadi manusia yang lebih baik lagi gitu harapannya. Ya, salah satunya. Ya kalau yang ekstrim bentuknya ikut-ikutan ekstrim nggak tuh bentuknya? Bentuknya ada yang ekstrim. Misalkan tengkorak. Tengkorak itu wajar dipretelin. Maksudnya? Tengkorak manusia dipretelin, dipotong-potong. Ada yang bagian rahangnya diambil, ada yang bagian keningnya diambil, ada yang giginya diambil, ada yang diambil tulang pahanya. Tapi bentar, gigi dan rambut itu adalah bagian tubuh manusia yang paling susah banget hancur atau lebur walaupun dikremasi. Ya, betul. Nah terus gimana? Ditumbuk dulu gitu? Gak semuanya dikremasi kan. Jadi kan misalkan yang gak dikremasi berarti kan tulang-tulangnya utuh dong. Iya. Nah itu dipotongin. Jadi ada yang bahkan amuletnya segede telapak tangan itu ya kening manusia. Oh, baru aku mau nanya, terus ukurannya segede apa? Bisa sampai telapak tangan? Telapak tangan pun ada. Oh, rupangnya ada yang segede gitu? Hah? Rupangnya ada yang segede gitu? Oh, ini bukan rupang, Pak. Jadi? Beda. Ini bentuknya ya jidat orang. Hah? Tengkorak orang. Terus dibungkus mika. Set. Selem uga. Ya emang begitu. Itu sebenarnya ya buat saya biasa aja. Iyalah Anda sakti. Ada yang lebih ekstrim lagi. Apa lagi? Mayat orang ditetelin. Ditetelin ya? Dipotong-potong. Dimutilasi ya? Ya, dipotong-potong terus direbus. Sumanto. Direbus, dimasak. Jadi ada minyaknya toh. Kaldu gitu. Ya itu yang diambil minyaknya. Dibotolin habis itu. Tapi habis itu dibuang. Apanya? Apa diapain lagi sih? Ya kan nggak mungkin hancur dong, udah diambil minyaknya doang kan. Berarti ada sisanya dong. Ya. Sisa yang dagingnya lah entah apanya itu dibuang atau masih manfaatin diolah lagi. Bisa diolah lagi. Banyak olahannya banyak. Biasanya yang dipakai itu misalkan ada yang bunuh diri atau mati ketika tanggal tertentu, waktu tertentu dengan sebab-sebab tertentu gitu loh. Ada syarat khususnya juga. Ya ada syarat khususnya pastilah. Makanya itu kan susah, nggak semua orang bisa bikin dan nggak semua bahannya itu ada. Nah selain yang jidat tadi ada nggak contoh yang lain gitu? Contoh misalkan minyak dagu. Kayak di Kalimantan ada yang pakai ya? Minyak dagu tuh buat pelet ya? Ya.
Oh berarti kayak mani gajah gitu kali kalau yang kita di Indonesia gitu Bayu. Beda level sih Pak. Ya kurang lebih gitu pemanfaatannya. Ya sama-sama buat pengasihan juga. Cuman minyak dagu ini teknik untuk mengambil minyaknya macam-macam. Salah satunya adalah mayatnya, biasanya itu mayat perempuan, itu dagunya disentuhkan dengan logam panas. Wow. Misalkan sendok tak panasin. Terus aku oles-olesin tuh di dagu mayatnya. Nah itu nanti akan keluar minyaknya. Itulah yang dipakai. Berarti harganya juga mahal berarti ya. Iya, mahal banget kalau yang ori. Nah itu kalau yang kan gue baca juga ada yang untuk yang perawan harganya beda, untuk yang anak satu beda. Itu bener apa enggak sih? Iya, bahkan bisa sampai segitunya. Klasifikasinya sampai sebegitunya. Itu kan menentukan dari kualitas Barang itu sendiri. ilmunya. Oh ilmunya. Kualitas bahan itu menentukan. Terus yang meramu menentukan. Iya. Itu banyak beda. Jadi sangat tergantung dari kebutuhan si peramu yang bikin. Kalau memang yang bikin butuhnya perawan ya cari yang perawan. Kalau yang butuhnya yang ketika sedang mengandung ya cari yang sedang mengandung. Yang sedang mengandung juga. Yang sedang mengandung kemudian tewas, terus anaknya juga masih dalam kandungan, bisa dipakai untuk bahan. Di black berarti itu. Ya kasarnya bisa begitu. Kalau ngeramu kayak gitu, bikin kayak gitu ada waktu tertentu nggak? Iya pasti dong. Tetap pakai waktu tertentu Nggak usah manusia deh ya. Banyak yang membuat amulet-amulet itu dari binatang. Yang paling kontroversial adalah menggunakan harimau. Dilindungi ya. Karena itu dilindungi kan. Nah itu sebenarnya banyak terjadi kasus pembunuhan harimau di sana secara ilegal. Karena kan diambil kulitnya, giginya, taringnya. Ya mahal semua lah, mahal semua. Semuanya mahal. Jangan-jangan pemburu gading gajah gitu juga kali jangan-jangan tuh. Ya bisa jadi. Jangan-jangan. Kemungkinan itu semua pasti ada. Kemungkinan kok. Tuh. Terus bahkan ada yang misalkan janin kucing misalkan. Orok kucing. Buat apaan itu? Ya buat amulet lah. Maksudnya fungsinya buat apa? Fungsinya kebanyakan buat pengasihan. Oh karena melihat sifat manjanya kucing mungkin ya. Jadi itu oroknya itu diawetin. Oroknya diawetin, terus di blessing, terus dipakai mika jadi amulet. Dipecah lagi apa utuh itu orangnya? Biasanya utuh. Segede apa coy? Kecil kan namanya anakan. Ya segede kotak rokok itu. Aja gili. Ada juga yang pakai ular ada. Ular. Ada yang pakai lipan. Berarti gue hanya tahu sisi imut-imutnya amulet aja ya. Soalnya gue pernah lihat tuh di forum-forum gitu yang minyak buat lepet aja, dalemannya anak kecil ciuman. Iya. Itu mungkin namanya inku, Pak. Nah iya itulah pokoknya. Inku itu jadi simbolisme dari cinta, kasih sayang, cowok dan cewek gitu. Biasanya itu dalam bentuk, ada yang bentuk logam gitu kan. Terus ada yang dikasih oil lagi. Banyak sih sebenarnya variasi dari amulet itu. Nah, jadi kalau amulet itu bisa nggak kita tuh request bentuknya dan fungsinya gitu? Bisa kalau lo orang kaya. Iya bisa. Tergantung harga. Iyalah. Ya ada harga ada barang. Ada rupa iya. Ya lu mau amulet segede manusia ya rupanya ya terserah lu mau apa itu bentukannya. Jadi bentuknya berarti bisa ya di request ya? Bisa, misalkan aku pengen yang bagus dong dari bahan emas misalkan. Ya bisa lah. Oke. Karena kalau lu bukan orang kaya mereka cetaknya kan massal. Custom kan ini jatuhnya ya. Iya. Oke. Udah nih aman sok. Udah cukup pusing. Jangan lupa follow IG kita ya sahabat Sok Mistis @sokmistis. Yang mau tanya-tanya DM. Nanti kita jawab sesuai dengan kemampuan, kegilaan, dan suka-sukanya kita. Ingat loh ya, suka-sukanya kita. Segala sesuatu yang kita bahas pasti salah. Karena yang benar cuma punya Tuhan. Yang sakti jangan santet kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.